Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagi petani pemula atau baru berkecimpung di dunia pertanian. Nah, tips apa yang saya berikan? Nah, simak sampai selesai sahabat tani biar tidak salah atau gagal paham. Nah, biar saya semangat dalam membuat konten, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke, nah kita masuk ke pembahasan sahabat tani. Nah, di sini atau sahabat tani bisa lihat ini ada 3 jenis bakal buah. Nah, di sini apakah ini kemungkinan akan besar semua, ya, atau tidak? Nah, yang sudah diterapkan untuk tahun-tahun yang lalu, tentunya juga petani yang sudah lama. Nah, yang ini yang paling atas ini namanya bakal buah utama, ya. Ini bakal buah utama. Nah, kalau orang Jawa namanya telo. Kalau yang ini. Nah, yang di sini, ya, yang berada di punggung bakal buah utama itu namanya kamplong. Dan yang paling bawah ini, ya, paling bawah atau di bawah bakal buah utama itu namanya katek, ya, kalau di orang Jawa namanya seperti itu. Nah, untuk sahabat tani biar jagungnya itu maksimal, ya, dalam bobotnya dan pembuahannya, diharapkan bila sahabat tani itu mempunyai banyak waktu. Nah, kan ada juga sambil bekerja yang lain, ada juga sambil bertani, ada juga yang fokus dalam dunia pertanian. Nah, ini yang fokus dalam dunia pertanian. Kalau yang eh, diselingi dengan pekerjaan lain juga boleh dilakukan. Nah, kalau kamplong ini tidak dibuang sahabat tani yang berada di punggung induknya atau punggung bakal buah utama ini, ya, kalau ini dibiarkan, otomatis makanan yang berada di yang seharusnya dibawa ke bakal buah utama ini, ya sahabat tani, ini bisa juga dibagi dengan kamplong yang berada di punggung induk buah atau di punggung bakal buah utama. Nah, ini juga perlu diperhatikan sahabat tani, ya. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, biar makanannya ini biar tidak dibagi, ya, tentunya kamplong ini dibuang sahabat tani. Nah, kamplong ini dibuang seperti ini sahabat tani. Nah, kamplong ini dibuang sahabat tani. Karena apa? Ini selain mengganggu proses jalannya makanan, ya, bakal buah utama, ya, yang seharusnya diberikan ke fokus ke bakal buah utama ini terbagi ke kamplong ini sahabat tani. Nah, padahal pada akhirnya nanti ini juga tidak bisa menghasilkan biji. Pasti ini tidak bisa menghasilkan biji, saya jamin. Ya, kamplong yang berada di punggung induknya atau yang menempel di induk utama ini, bakal buah utama ini pasti tidak akan ada bijinya. Nah, jadi percuma. Maka dari itu kamplong ini, ya sahabat tani, ini dibuang saja biar makanannya apa, terfokus ke induk utama. Nah, ini ada katek, kalau orang Jawa namanya katek ini, yang ini, ya sahabat tani. Nah, sekiranya ini tidak bisa menghasilkan buah, juga ini harus dibuang. Bila mana ini bisa menghasilkan, silahkan dipertahankan. Biar apa? Biar tidak terbagi. Misalkan, kalau ini saya biarkan di sini, misalkan, ya, saya biarkan di sini, tidak saya ambil, misalkan di sini. Tentunya kan pasti makanannya kan terbagi ke ini yang tidak menghasilkan buah
dan ke sini juga, atau bakal buah nomor 2. Sekiranya ini juga tidak produktif atau tidak menghasilkan jagung, ya dibuang saja, biar makanan terfokus. Nah, ketika makanan ini sudah terfokus di bakal buah utama ini atau nomor 1 ini diharapkan ini bisa maksimal. Nah, ini juga bisa maksimal ini sahabat. Nah, ini padahal usianya baru 65. Ya, ini buahnya, bijinya di dalam ini belum keras ini sahabat tani. Ini baru masih berair. Masih putih ini di sini. Di umurnya 65 hari setelah tanam. Nah, diharapkan nanti ini bisa maksimal. Nah, ini tidak saya buang dikarenakan ini bakal buahnya ini juga besar. Diharapkan ini masih bisa produktif. Ya, ini masih bisa produktif. Makanya ini saya pertahankan. Kalau ini sekiranya kecil, ya saya buang masa badannya. Nah, bila tidak dibuang bagaimana? Tidak dibuang pasti akan mempengaruhi meskipun tidak signifikan atau tidak banyak. Ya, itu pasti. Apa kelihatan perbedaannya? Kalau dilihat dari satu biji ini atau satu batang ini, pasti tidak ada kelihatan. Bila mana semuanya ini seperti ini, seperti ada kamplongnya ini, pasti nanti akan kelihatan hasil akhirnya, dan ada kateknya ini pasti akan kelihatan ini hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, maka dari itu untuk kamplong yang berada di induk buah ini, ya entah itu bibit jagung apa saja, sekiranya ada kamplongnya berada di punggung induk atau menempel ke induk utamanya, ini harus dibuang biar makannya terfokus ke bakal buah utama. Ya, nah ini sekiranya tidak bisa produktif, ini juga harus dibuang. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ini yang kamplongnya ini sudah dibuang dan katetnya misalkan ini tidak produktif dibuang, pasti makannya itu akan terfokus. Nah, bila mana nanti daunnya ini masih hijau seperti ini sampai umur 100 hari masih hijau segar seperti ini, dipastikan bakal buah ini akan produktif maksimal. Pasti akan maksimal. Karena apa? Proses fotosintesisnya itu bisa maksimal karena apa? Daunnya ini masih segar, masih hijau pekat. Ya itu pasti. Soalnya di kemarin tanam padi yang kedua itu kurang lebih padinya itu umur 100 hari. Itu masih hijau segar. Nah, hasilnya apa? Dengan bibit kurang lebih 10 kg kurang lebihnya atau seperempat lahannya itu kurang lebih dapat 1 ton. Ya, kurang lebih. Tapi tidak tahu kalau tempat yang lain. Tapi kalau tempat saya, bibit 10 kg dapat 1 ton itu sudah maksimal. Beda tempat, beda lagi hasilnya. Tidak bisa disamakan. Nah, ini juga tidak bisa disamakan. Tapi untuk antisipasinya, dipikir pakai logika, ini juga masuk akal juga. Ya, bila ini kamplongnya tadi yang berada di atas ini dibuang, dan kateknya ini juga dibuang, ini juga makanan juga akan pasti terfokus ke bakal buah utama ini. Yang jelas-jelas ini sudah besar. Kalau yang berada di sini kan belum tentu jelas ini besar atau tidak yang di sini tadi. Nah, maka dari itu dibuang saja. Biar makanannya terfokus ke bakal buah utama yang sudah jelas-jelas ini. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan ya sahabat tani. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosannya menonton channel saya ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Jangan patah semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam petani Indonesia.